Jakarta melalui sinergitas program dan anggaran. Rencana aksi yang komprehensif yang ada semua para pemangku kebijakan, mitra kerja, dan seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rapat kerja ini. Mari menyelaraskan pemahaman, meningkatkan komitmen, dan memperkuat kerjasama. Mari membahas cara-cara inovatif untuk memanfaatkan bonus demografi yang kita miliki sebagai katalis utama dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui Bangga Berencana. Dari Kabupaten Kota yang mewakili Bu Andi, Kepala Perwakilan dan seluruh jajarannya, Indonesia Emas menjadi cita-cita kita bersama. Karena adanya Perpres 72/2021 ada 5 pilar. Ya, kalau kita ingin meningkatkan kualitas SDM, maka keluarga harus menjadi fokus perhatiannya. Tapi dicatat dan SKI naik dari 21 menjadi 24%. Total fertility rate untuk DIY itu nomor 2 seluruh Indonesia, Kota Mangkunegaran. Juara 2. Di DIY juga menjadi contoh yang baik. Ini luar biasa. Angka stunting kan DIY ini di state naik 1,6 ya. Tapi saya luruskan bahwa itu adalah angka SKI survei. Tetapi kemarin kita rapat dengan Pak Wakil Presiden, kita masih harus meningkatkan dulu catatan dari posyandunya dulu. Jadi posyandunya kan belum mencapai 95%. Jadi bayi-bayi itu belum semua diukur, belum semua ditimbang, belum semua dilaporkan. Jadi masih perlu ditingkatkan. EPPGBM istilahnya, catatan dari posyandu itu bagian dari real count ya. Sedangkan kalau surveinya itu ya quick count lah gitu. Nah sekarang ini dipadu-padankan supaya tidak ribut, kenapa naik, tapi supaya nggak ribut sabar dulu lah, ini dipadu-padankan dulu antara data quick count dan real count lah gitu. Jadi itu yang penting saya sampaikan satu. Yang kedua, pentingnya di raker ini juga harus menyadarkan bersama bahwa telur, beli ikan itu yang didistribusi lewat puskesmas hanya 12 miliar untuk DIY dari pusat. Nah, sekarang itu menjadi 22 miliar ya. Sehingga tadi saya lihat contohnya yang paling besar Bantul itu dapat 5,sekian miliar hanya untuk beli ikan, beli telur untuk warga yang stunting, warga risiko tinggi stunting ya. Harapan saya mulai dari Januari sampai Desember, tolonglah jangan dirapel, kalau beli makanannya jangan dirapel. Makanan untuk Januari sampai Desember dibeli brok di akhir tahun ya kacau. Jadi makanya harus kami mengawal juga bagaimana penyerapan anggarannya harus dari awal sampai akhir. Kita konvergensi, jadi kan ada di Perpres ini kemudian Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 ini kan kemudian mendeliver 5 pilar. 5 pilar itu yang satu namanya komitmen, jadi semua punya komitmen. Sekarang ini Pak Menteri Dalam Negeri mengabsen mana daerah yang belum menganggarkan dalam RPJMD maupun APBD-nya, belum mengeluarkan stunting, masih sedikit atau malah 0 rupiah. Ini dipimpin betul oleh Pak Menteri Dalam Negeri. Kemudian yang kedua ada masif information system atau edukasi, ya, bagian dengan media kita mengedukasi kemana-mana. Yang ketiga itu konvergen, jadi mengerucutlah konvergen itu. Kalau bisa anggaran-anggaran ini dikerucutkan untuk mengeroyok keluarga yang berisiko stunting dari semua kementerian lembaga, dinas-dinas. Yang keempat, kesediaan makanan. Hari ini juga makanan harus bervariasi. Jadi ada katakanlah Bulog yang kemudian membuat beras yang isinya ada zinc yang untuk kesehatan sperma, kemudian ada asam folat untuk kesehatan ibu, kemudian juga ada tablet tambah darahnya. Itu namanya beras yang fortifikasi untuk kesediaan pangan. Yang terakhir memang pendataan itu sendiri, bagaimana pendataannya bagus. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pusat dan daerah bersama-sama sampai ya
Menteri Desa itu ya mewajibkan dana desa itu ada yang dipakai untuk stunting. Jadi sebetulnya upaya kita sudah luar biasa ini untuk mengeroyok stunting. Ya. Oke. Bonus demografi atau dependensi rasio itu DIY itu sudah meninggalkan, gitu. Jadi jangan sampai orang tidak sadar bahwa kita akan memasuki bonus demografi. Tidak, kita kalau DIY itu ngomongnya tidak gitu. DIY itu ngomongnya kita akan meninggalkan bonus demografi, gitu. Jadi sudah, karena DIY itu sudah semakin ke depan sudah semakin aging population. Jadi orang tuanya sudah terlalu banyak, beban terhadap orang tua terlalu besar, sehingga bonus sudah lewat, gitu. Nah ini supaya dipakai untuk strategi membangun ke depan. Mau seperti apa ketika peluang bonusnya itu sudah lewat, tapi kita harus tidak terjebak dalam middle income trap. Ini satu pertanyaan serius itu. Bagaimana suatu wilayah itu untuk tidak terjebak dalam middle income trap, tetapi bonusnya sudah lewat. Gitu. Karena teorinya orang bisa atau negara bisa keluar dari middle income trap ketika melalui bonus demografi. Kan gitu teorinya. Nah, ini saya kira tantangan kita. Ya, itu hal yang penting kedua yang saya sampaikan. Sedangkan hal yang penting ketiga yang saya sampaikan memang juga terkait hal-hal teknis, penyerapan anggaran, dan juga hal-hal teknis yang terkait dengan bagaimana strategi untuk perubahan stunting. Yang pertama adalah Profesor Dr. Sukamdi, MSc. Beliau adalah guru besar bidang geografi dan kependudukan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Selain itu, beliau juga peneliti senior di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Hari ini, Profesor Sukamdi akan membawakan materi terkait dengan harapan dan tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Ibu Nuriatul Maziah, SOS MSc, Sekretaris Bapeda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan membawakan materi dengan tema program pemerintah daerah dalam pemanfaatan bonus demografi di daerah istimewa Yogyakarta. Dan yang terakhir, kita akan mendengarkan bersama, menyimak bersama materi yang akan diberikan oleh DLS Susilo Nugroho yang kita kenal bersama dengan Den Bagus Ringarso, adalah materi terkait dengan pemanfaatan budaya lokal dalam mewujudkan keluarga berkualitas. DIY ini menjadi provinsi impian bagi provinsi yang lain di bidang kependudukan. Yang kami hormati Ibu Gubernur, kalian izin terkait ini pengen dongeng juga yang menarik ada kaitannya dengan pembicaraan ini, yaitu faktor kinerja kebijakan kependudukan yang ada di ini saya kira perlu di follow up agar memberikan kontribusi terhadap pembangunan secara yang baik. Terima kasih. kalau kita punya sasaran, punya tujuan meninggalkan budaya lokal, membawa sesuatu yang betul-betul baru, entah itu berlaku dan berlaku atau terkait perencanaan pelaksanaan program Pemda dan harus bekerja sama dengan berbagai stakeholder termasuk Bapak Ibu yang di kabupaten kota dengan semua sektor yang diampu oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kira kita tidak bisa bekerja sendiri, harus bersama-sama. Jadi saya kira itu bagikan untuk Bapak Ibu. Dan juga kepada seluruh narasumber yang memberikan pemaparan materi pada Menuju kegiatan rapat kerja daerah program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Dengan hasil rumusan tadi, hasil penjelasan dari pembicara, tentu ada jalan keluar yang akan kita tempuh bersama-sama supaya angka ini ya kita bisa minimalkan, ya, termasuk dengan angka kemiskinan tadi. Kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan itu bisa terlaksana kalau ada sinergitas di dalam melaksanakan program-program tadi. Masyarakat Jogja sendiri yang di luar Indonesia, dan ini barangkali kita tidak temukan di daerah lain. Dan kita aplaus Bapak Ibu sekalian, ini sangat luar biasa sekali. Sekolah Lansia ini merupakan salah satu program inovasi
seperti KKBN yang baru, dan ini sangat bagus sekali diimplementasi di daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa? Karena 16% ya jumlah lansia yang ada di daerah istimewa Yogyakarta itu lebih di atas angkanya dibanding angka nasional. Tetangga Bapak Ibu sekalian, ini yang sangat kuat sekali. Jadi kepedulian tetangga itu sangat kuat sekali, sehingga mereka itu memang melebur menjadi satu keluarga. Ini yang saya lihat Bapak Ibu sekalian. Ada satu hal pada saat kita lakukan wawancara ini saya angkat karena ini yang menjadi fenomenal yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Angka usia lanjut usia itu tinggi di sini, sehingga ini memang membutuhkan satu pemikiran ya, sehingga mereka ini memang kita berharap hidup sehat, panjang usia dan seterusnya. Apa itu? Ngeri Pak.